Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah kita nikmati, diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk bisa hadir ya, memantapkan diri untuk memposisikan sebagai calon jamaah umroh yang tidak lama lagi akan kita laksanakan, dan mudah-mudahan perjalanan Bapak Ibu sekalian semua ini mendapat keberkahan dan Allah ridho semuanya. Ya, kita akan dimudahkan dan dilancarkan dan senantiasa diberikan kesabaran dan semuanya dan keikhlasan. Di sini bus yang akan Ibu pakai nanti adalah bus yang nomor 72. Jadi Al-Badiyah Wisata sudah memberangkatkan 72 bus ya dari tahun 2020 kemarin. Pemberangkatan ini adalah pemberangkatan perdana Al-Badiyah Wisata tahun 2023, tanggal 4 Januari tahun 2023. Berjumlah 36 ya, 35 jamaah plus 1 tulidar. Tulidarnya tadi Ibu Yuliani Zainuddin Nur. Kemudian jumlah jamaah per busnya ini ya, itu nanti 36 tambah 1 lagi mutawif nanti sampai di sana. Berarti ada 37. Total jamaah perempuan ini ada 26 orang. Hadir semua 26 orang, Bu? Banyak yang perempuannya ya. Laki-lakinya 10 orang. Dan di sini ada usia termuda yaitu Naraya Bunga Cempaka. Ada 3 tahun, Pak. Tidur dari jam 2. Kayaknya Bapak nggak asing lagi, Pak ya. Iya. Bulan Mei. Udah berangkat ya, Pak? Ya, bulan Mei kemarin. Luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian dia 3 tahun ya, Pak ya. Ya. Kemudian usia tertua di sini ada tersenior lah istilahnya ya, dan tertua nggak bagus ya. Senior. Paling senior itu Asliatun Dullah Masyud. Dan Prabu Mulih ya, 84 tahun. Ada orangnya? Oh iya. Masih kuat, Bu ya. Insya Allah sehat ya, Bu. Ya. Saya perlu sampaikan kondisi daripada cuaca di sana itu agak dingin ya. Kemarin informasinya bisa sampai 10 derajat, 9 derajat. Di Madinah agak dingin. Dan kemarin juga ada hujan. Jadi hujan dalam melaksanakan tawaf hujan. Ya, mudah-mudahan cuaca sudah berubah lagi menjadi lebih baik. Tapi cuaca tetap dingin ya. Nah, kondisi dingin ini kita hati-hati semuanya menjaga kesehatan. Jadi minum kalau dingin berarti lawannya yang hangat ya. Untuk menghangatkan diri mungkin AC-nya bisa jadi AC yang panas yang dihidupkan. Nanti minta sama mutawif ya, kalau AC-nya dingin minta sama mutawif bisa dihangatkan. Selanjutnya minta kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Ini sudah menjadi keluarga besar Al-Badiyah Wisata, 1 mobil ya. Tentu nanti secara bersama-sama semuanya ada di mobil. Tentu kita punya ini ada yang batu-batu, ada yang macam-macam lah ya. Tentunya kita harus memaklumi semuanya ya, karena kita sudah satu kesatuan keluarga besar, harus toleransi satu sama lain, bagikan kekeluargaan dan kebersamaan. Dan mohon juga doakan Al-Badiyah Wisata semoga tetap menjadi perusahaan yang mendapat kepercayaan di masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik. Kami semuanya dapat istiqomah ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk calon-calon jemaah kita berikutnya. Jangan lupa doakan juga keluarganya ya, sahabatnya, karirnya. Semoga mereka juga dimampukan nanti untuk bisa
dipantaskan untuk kebutuhan ya. Terima kasih dari saya, berlebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak asyhadu an la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'adda jundah wa hadamal ahzaba wahdah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa atimul hajja wal umrata lillah, al umratu ila al umrati kafarat lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Hadirin duyubur rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon waktu sesaat menunggu menjelang boarding pass keberangkatan umrah ibu bapak semua. Penambahan sedikit dari setelah mungkin ibu telah manasik di Palembang sebelum berangkat biasa dari El Badriyah. Pada saat selesai sarapan pagi kita memberikan tambahan-tambahan dan arahan-arahan. Mohon perhatian sesaat ibu bapak yang saya hormatin. Pelaksanaan ibadah umroh adalah pelaksanaan yang pertama kemuliaan, yang kedua keistimewaan, yang ketiga kebahagiaan, tiga semuanya luar biasa. Ini yang datang baik ibu maupun bapak, orang-orang yang dimuliakan Allah, karena dia perjalanan kemuliaan. Kenapa dibilang kemuliaan? Kata Nabi, al-hujjat wal ummar waqtullah. Yang melaksanakan haji, yang melaksanakan umroh, itu tamunya Allah. Tamunya Allah. Inilah kemuliaan seorang manusia yang menjadi tamunya Allah, dan Allah yang minta ibu bapak datang. Itu mulia. Kalau kita posisi sebagai tamu yang datang atas maunya Allah, lalu kita datang, itu kemuliaan. Maka berbangga dan berbesar hatilah sebagai seorang tamunya Allah, bukan tamunya raja, bukan tamunya presiden, bukan tamunya gubernur, bukan tamunya bupati, wali kota, camat, lurah, apalagi RT. Allah yang ngundang, yang minta untuk kita bapak ibu datang dan sampai. Maka yang datang Allah muliakan dia. Kalau sudah Allah muliakan, aman dalam hidup. Kepastian buat kita untuk menjalani kehidupan dunia, dan untuk bagaimana nanti ketika kita masuk ke negeri akhirat, orang-orang yang telah dimuliakan maka akan diberikan satu tempat yang istimewa. Kemuliaan Allah, kebanggaan buat kita. Tetapi ketika kita posisi sebagai seorang tamu, maka harus tahu diri sebagai tamu. Jangan maunya saja. Jangan mau kita sebagai tamu maunya sendiri saja, tanpa mengikuti aturan-aturan
sang pemilik tempat atau sang pemilik rumah yang kita datang sebagai tamu dan tahu diri sebagai tamu. Jangan berani melawan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai seorang tamu di rumahnya. Ikuti sajalah apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi kemauan dan keinginannya. Maka tamu itu Allah akan lebih memberi keistimewaan-keistimewaan dan apa yang menjadi keinginan-keinginan dari tamu itu sendiri. Kemuliaan hidup yang sudah amat teristimewa dan berbangga serta berbesar hati ketika kita menjadi seorang tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, kemuliaan. Jadi ini ibu bapak adalah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datanglah penuh dengan ketawaduan, penuh dengan kerendahan hati. Jangan bawa apa yang ada pada diri kita yang menyebabkan Allah tidak suka. Apa yang ada pada diri kita? Mungkin kesombongan, mungkin merasa besar dan merasa hebat. Mungkin kita bawa dari tanah air, bawa pangkat kita sebagai siapa di tanah air kita. Mungkin kita bawa harta kita sebagai siapa kita di tanah air kita. Kita merasa orang besar, kita merasa orang kaya, kita merasa orang paling hebat. Jangan dibawa ke tanah suci untuk menghadap Allah yang maha segala-galanya dari itu semua. Jangan merasa besar datang ke Mekah, jangan merasa kaya datang ke tanah suci. Jangan merasa hebat datang ke Baitullah. Karena yang besar, yang hebat, yang tinggi hanya Allah. Kalau itu kita datang dengan penuh ketawaduan, ketidaksombongan, rendah hati, Allah cinta kepada orang yang tawadu. Apa itu tawadu? Orang yang tidak sombong. Ya, maka pesan Allah dalam melaksanakan ibadah haji, dalam melaksanakan ibadah umroh, fala rafasa. Apa kata Allah? Jagalah kata-kata dan kalimat yang dikeluarkan dari mulut kita sebagai seorang manusia dan tamu datang untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci Mekah. Yang kedua, perjalanan umroh adalah perjalanan keistimewaan. Melaksanakan ibadah ke tanah suci, melaksanakan ibadah yang istimewa. Di mana letak keistimewaannya? Pertama, hanya ibadah haji, hanya ibadah umroh lah yang tiga merangkai jadi satu. Kan ada ibadah qalbiyah yang hanya ibadah hati, zikir, hati kerjaannya. Ada ibadah badaniyah, hanya sholat saja. Ada ibadah maliyah, harta, zakat saja, terpisah. Tapi ketika kita umroh, dia akan merangkai menjadi satu. Istimewa hati kita. Yang kedua, keistimewaan ibu sebagai seorang tamunya Allah. Allah berikan fasilitas-fasilitas. Nanti datang kemana? Pertama Madinah. Oh, di Madinah keistimewaan ibu Man-Nabawi. Masuk ibu ke Nabawi, ibu diistimewakan. Sholat satu pelaksanaan diberikan ganda pahala 1000 sama dengan melaksanakan sholat. Jadi ibu sholat johor itu seakan-akan ibu sholat 1000 kali zuhur. Masya Allah. Ibu sholat asar di Masjid Nabawi sama dengan nilainya 1000 kali sholat asar di Masjid Nabawi. Kedua, Nabawi ada Raudhah. Tahu Raudhah? Oh, Raudhah itu yang kata Nabi, baiti, rumahku, wa bainal mimbari, dan mimbarku Raudhah. Ini karpet hijau. Kalau di Madinah, di sana makam, di sini mimbar. Nah, inilah Raudhah. Kalau itu disebut Raudhah, inilah keistimewaan. Orang yang bisa masuk ke Raudhah, maka dia insya Allah akan datang dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti ketika di Raudhah, berjuanglah untuk bisa masuk ke dalamnya dan berdoalah melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu keistimewaan kedua. Banyak kelebihan pelayanan kami, sampaikan ke banyak. Itu pahala
jariah. Kalau ada kekurangan yang ada pada kami, sampaikan kepada, jangan kebanyak, itu dosa ibu. Baik, terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya Humas Al-Badriyah Wisata. Doakan Al-Badriyah nanti di sana dan kami semuanya selaku petugas mudah-mudahan selalu berikan kekuatan, amanah yang maksimal, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dari saya. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami pagi ini dari kantor cabang Palembang PT Al-Badriyah Wisata akan memberangkatkan jamaah umroh landing Madinah. Dan hari ini kita bersama 36 jamaah. Semoga kami sehat semua, dalam keadaan sehat semua dan bisa umroh sama PT Al-Badriyah Wisata. Salam cinta Baitullah, Allahu Akbar. Salam Al-Badar, semangat. Salam Al-Badar, bisa yes.